Wahai para pengusaha dan pebisnis, bermeditasilah untuk munculkan ide kreatifmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan meditasi ya. Kenapa saya angkat tema meditasi ini? Ya, karena meditasi ini penting. Sebab tujuan dari meditasi itu adalah untuk mengistirahatkan pikiran. Nah, tentu bagi Anda seorang pebisnis ataupun pengusaha, atau Anda yang punya usaha apapun itu di bidang jualan produk barang maupun jasa, setiap hari Anda berpikir keras bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan, bagaimana caranya Anda mengkondisikan sistem ataupun manajemen Anda dan sebagainya. Otomatis pikiran Anda ini menjadi begitu penuh. Ketika pikiran penuh, ya sumpek, ya Anda tidak akan bisa berpikir kreatif. Maka dari itu, saat Anda punya pemikiran yang begitu penuhnya, sumpeknya, dan Anda merasa buntu, nah disitulah Anda perlu yang namanya bermeditasi. Anda perlu yang namanya mengistirahatkan pikiran Anda. Anda yang perlu namanya menciptakan ketenangan di dalam diri Anda. Di saat Anda ya mampu dan bisa menciptakan ketenangan batin, Anda akan bisa menemukan ataupun mendapatkan ide-ide kreatif yang mungkin selama ini tidak Anda sadari. Ya. Karena yang namanya ide itu muncul di saat semuanya itu rileks, semuanya itu tenang, semuanya itu damai, semuanya itu tidak kemerungsung. Nah, beda lagi kalau misalnya Anda kemerungsung, Anda terlalu berpikir keras sehingga di sini di benak Anda nggak ada jeda, nggak ada celahnya, ya semuanya penuh sesak. Ya, bagaimana Anda bisa menciptakan ketenangan sehingga ide itu bisa muncul? Karena sejatinya orang-orang yang sukses di luaran sana itu mereka biasanya meluangkan waktunya untuk menyendiri, meluangkan waktunya untuk menciptakan ketenangan batin, meluangkan waktunya untuk hanya sekadar berkomunikasi pada dirinya sendiri. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Anda tidak harus menyempatkan waktu khusus, terserah Anda. Anda bisa lakukan di malam hari ya, Anda bisa lakukan di pagi hari setelah Anda bangun tidur, setelah Anda selesai sholat subuh. Anda bisa lakukan di jam istirahat Anda bisa lakukan di sore hari di saat Anda benar-benar tenang ataupun luang. Anda bisa lakukan di sela-sela waktu kosong Anda ya. Tidak harus waktunya lama untuk bermeditasi ya. 5 menit sebenarnya sudah cukup. Lantas gimana cara meditasinya? Ya simple. Ya Anda cukup duduk, diam, merem ya, mulai amati keluar masuknya nafas Anda. Ya, sesimpel itu. Sebenarnya meditasi caranya banyak, tapi untuk bisa menciptakan ketenangan hanya cukup pejamkan mata lalu mulai amati keluar masuknya nafas, itu sudah cukup. Nah, saat Anda seringkali bermeditasi, maka Anda akan menciptakan ruang kosong di benak Anda akan menciptakan ketenangan batin di dalam diri Anda akan menciptakan kedamaian, keheningan, dan sebagainya. Alhasil disitulah ide-ide kreatif itu bisa muncul. Disitulah mungkin Anda mendapatkan solusi dari persoalan tentang usaha Anda ataupun bisnis Anda saat ini, sehingga Anda mendapatkan jawaban dari semua persoalan hidup Anda bahkan ya. Karena saat Anda tenang, disitulah jawaban muncul. Atau kalaupun Anda tidak menemukan solusi, bisa jadi nih Anda bisa lebih besar bisa dan mampu menciptakan manajemen emosi Anda. Anda bisa jauh lebih sabar, Anda bisa jauh lebih tenang, Anda tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru memutuskan suatu keputusan sehingga bisa jadi akan salah tindakan dan sebagainya. Nah, disinilah yang namanya meditasi itu penting. Bahkan di dalam
setiap ajaran agama itu juga diajarkan meditasi loh. Sholat itu sejatinya adalah meditasinya orang Islam. Tapi sayangnya kan kebanyakan dari kita nih ya, itu sholatnya itu masih belum juga tenang. Karena ketika sholat itu masih mikirin persoalan, ketika sholat masih mikirin kerjaan, ketika sholat masih mikirin bisnis dan sebagainya. Alhasil ya itu menjadi percuma juga kan, nggak bisa tenang. Maka dari itu perlu berlatih yang namanya sholat, benar-benar menikmati sholat, benar-benar bisa meresapi apa yang kita ucapkan dalam sholat, sehingga kita bisa menciptakan ketenangan batin di dalam sholat itu. Sahabat, saya rasa itu semoga bermanfaat. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.